Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa UT yang saya banggakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan semangat mengikuti perkuliahan ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas karya sastra Indonesia pada masa Jepang. Topik ini sangat penting untuk dikaji karena memberi pengaruh besar terhadap arah perkembangan sastra Indonesia modern. Jepang datang ke Indonesia membawa semangat propaganda, yaitu Asia Timur Raya, dan membentuk lembaga seperti Keimun Bunka Seihidosho untuk mengatur kegiatan budaya termasuk sastra. Bahasa Indonesia didorong penggunanya oleh tentara Jepang, menggantikan bahasa Belanda yang dilarang, sehingga posisi bahasa Indonesia semakin kuat sebagai alat komunikasi nasional. Akan tetapi, kebebasan berekspresi sangat dibatasi. Sensor dilakukan secara ketat oleh militer Jepang, kemudian membuat para sastrawan harus menggunakan gaya bahasa simbolik, metafora, dan alegori untuk menyampaikan kritik dan pesan kemerdekaan melalui karya sastranya. Nah, ciri umum karya sastra pada masa Jepang itu sangat dipengaruhi oleh situasi politik. Pertama, kita lihat dari sisi tema yang diangkat berkaitan tentang penderitaan rakyat, semangat perjuangan, dan realitas kehidupan pada masa perang. Kedua, kalau kita lihat dari sisi bahasa, cenderung ringkas, komunikasi, dan efisiensi, serta menyesuaikan keterbatasan bahan penerbitan. Dan yang ketiga, banyak karya sastra yang mengandung nasionalisme yang terselubung melalui simbol dan kiasan, sehingga aman dari sensor, tetapi tetap bisa membangkitkan kesadaran pembaca. Nah, tokoh-tokoh penting pada zaman ini ya yang sangat berpengaruh dalam karya sastranya, yang pertama adalah Chairul Anwar dengan puisi Siap Sedia yang syarat dengan metafora perjuangan. Kemudian ada Idrus dengan cerpen Surabaya dan Coret-coret di bawah tanah yang memotret ironi sosial dan kritik terhadap elit masa perang. Kemudian ada Nur Sultan Iskandar dengan roman Cinta Tanah Air yang menyisipkan semangat kemerdekaan melalui kisah cinta dan pengorbanan. Kemudian yang terakhir ada Amal Hamzah dengan Tuan Amin yang menggunakan humor dan ironi untuk menyampaikan keresahan masyarakat. Nah, bagaimana perkembangan genre sastra pada masa Jepang? Kalau kita melihat perkembangannya, ada 4 genre yang berkembang pada saat itu. Yang pertama adalah drama. Drama mendapatkan dukungan karena dianggap efektif menyampaikan pesan propaganda. Bentuknya pertunjukan tradisional sehingga mudah diterima oleh rakyat. Kemudian puisi menjadi media ekspresi yang padat dan simbolis, efektif dan menyampaikan pesan politik. Kemudian novel jumlahnya juga terbatas karena kendala teknis dan sensor, tetapi tetap memuat nilai perjuangan. Nah, kalau cerpen menjadi bentuk yang paling populer karena fleksibel, cepat terbit, dan mampu memuat kritik sosial secara tersamar. Nah, sastra pada masa Jepang memiliki signifikasi besar dalam sejarah sastra Indonesia. Pertama, periode ini memperkokoh posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kemudian yang kedua, membentuk gaya penulisan baru yang lebih ringkas, realistis, kemudian serat dengan simbolis. Yang ketiga, meskipun berada pada tekanan politik, para sastrawan berhasil memanfaatkan keterbatasan sebagai peluang untuk berinovasi dalam teknik penulisan dan cara menyampaikan pesan dalam karya sastranya. Masa ini menjadi landasan penting bagi lahirnya karya-karya yang bersifat revolusioner pada masa kemerdekaan. Nah, rekan-rekan mahasiswa UT yang budiman, demikian penjelasan terkait materi tentang modul 5KB2. Untuk memahami materi pada kegiatan ini, silakan Anda membaca modul. Kemudian untuk mengukur pemahaman Anda, silakan Anda kerjakan 5 soal latihan dan 10 soal pilihan ganda yang sudah disediakan. Nah, setelah itu silakan cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban pada halaman yang sudah disediakan. Jika hasilnya memuaskan, Anda dapat melanjutkan ke modul selanjutnya. Selamat belajar, semoga sukses, sehat selalu, dan bahagia. Sampai jumpa kembali. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.